burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku. Biar rahmat dan kuasa nyata. Kau memilihku Tuhan, semua malaikat tahu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksimu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan bukan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Mari saudara kita kembali berdiri dan kita nyanyikan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Dari ujung dunia sampai relung hatiku, rahmat dan kuasa nyata. Amin. Kau memilihku. Kau memilihku Tuhan, semua malaikat tahu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksimu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, pada firman-Mu, bukan dengan kuatku,
mengejar kebenaran firman. Amin. Kami akan terus mencari kebenaran akan perkataan-Mu ya Allahku, karena kami tahu hidup kami karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan apa yang dikatakan manusia, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itulah hidup kami yang sebenarnya, dan kami mau terus berlari, kami mau terus berlomba sampai aku lihat wajah Tuhan, sampai aku lihat pertolongan Tuhan, sampai aku mendapatkan jawaban. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Berkati kebenaran firman yang datang pada kami pada hari ini Tuhan. Kami tahu ini seturut kehendak nama Allah yang besar. Kami tahu Tuhan bahwa setiap firman yang datang itu jatuh di tanah yang subur dan akan menghasilkan buah, memberkati diri kami dan memberkati orang di sekitar kami. Terpuji nama-Mu ya Allahku. Berfirmanlah, berkuasalah atas kebenaran firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Syukur kepada Allah kita yang luar biasa. Amin. Saya lihat sudah semangat Natal. Di televisi saya sudah ada semangat Natal dan kita mau bagikan itu. Kita mau bagikan semangat Natal itu kepada, kalau kita sudah rasa, seperti misalnya kita sudah rasa ada satu makanan yang enak, pasti kita mau bagi kepada orang sekitar kita. Minimal kepada pasangan kita, minimal kepada orang di rumah kita, pasti kita mau bagi. Ayo kita ke sana, ayo kita makan ini, ayo kita rasa ini. Inilah semangat Natal yang Tuhan berikan kepada kita. Karena saya percaya bahwa setiap apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu mengandung arti. Puji nama Tuhan. Kita pun yang hadir saat ini, awal saya pertama ikut-ikut pelayanan, kadang-kala saya terganggu dengan kehadiran juga merasakan terganggu dengan anak-anak, dengan merasa pokoknya ada-ada saja. Lalu kemudian satu kali saya tadi malam saya merenungkan langsung, oh iya ya, sekarang kok saya nggak terganggu lagi. Dia mau lari-lari ke sana kemari, mau yang datang banyak atau sedikit, mau yang datang itu. Dulu saya pernah bilang waktu saya urus anak muda, saya bilang sama Bapak, kenapa anak muda yang saya tangani kebanyakan anak muda yang benar-benar. Saya bilang, tidak ada anak muda yang baik-baik, Tuhan kasih. Yang satu kali dikasih tahu, langsung mendengar. Yang satu kali dikasih firman Tuhan, langsung berubah. Kenapa yang datang itu waktu pengasah masih zamannya tahun berapa yang waktu saya pegang anak muda? Ampun, ada yang minum, ada yang agak sedikit pengobat sedikit, ada juga yang pergaulannya bebas. Saya bilang, aduh, kalau ada temanku datang bawa belatnya, mana anak muda yang itu, Tapi saya melihat ternyata apa yang saya taburkan, apa yang Tuhan taburkan di hati mereka, saat itu memang tidak kelihatan. Saat itu belum kelihatan perubahannya sama sekali. Tetapi hari demi hari saya mendengar, saya biasa lihat ngintip-ngintip di Facebook. Oh, ini dulu yang pernah saya layani. Oh, ini dulu yang pernah ikut di gereja. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itulah yang firman Tuhan pernah katakan bahwa ada yang menanam, Apolos menabur, Paulus menyiram, tetapi Roh Kudus yang memberi pertumbuhan. Nah, saya percaya juga bahwa kita yang dipilih Tuhan pada saat ini untuk hadir mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sudah taruh benih itu di dalam diri kita. Istilahnya tanahnya sudah dikasih gembur. Tanahnya sudah dikasih gembur, Tuhan taburkan benih firman Tuhan, begitu dia berbuah, kita yang makan, dan orang di samping kita juga pasti akan ikut makan. Minimal dia terlindungi oleh daunnya kita yang rimbun. Haleluya. Mari kita buka dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14 sampai yang ke-23. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14 sampai yang ke-23. Daud di istana Saul. Sudah dapat semua? Saya baca, sudah dapat semua. Yang kalau sudah dapat tolong katakan haleluya supaya saya tahu. Sudah dapat semua? Haleluya. Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah, tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi,
Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Kecapi itu ya kita seperti kita genjreng ya. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, baiklah bagiku seorang yang dapat carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Kisah dari Daud dan Saul yang diganggu oleh roh jahat ini sering kali kita baca, dan hari ini saya mau coba kupas dua bagian saja. Tidak lama, tidak panjang-panjang, tetapi hanya dua bagian saja. Yang pertama, di sini dikatakan ayat yang ke-15. Lalu berkatalah hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Hamba Saul melihat Saul diganggu oleh roh jahat. Dia bisa bilang, ini roh jahat. Ini roh jahat. Dia tidak bilang, sakit kepala, mungkin Pak. Atau mungkin masuk angin, Pak. Tetapi hamba ini bisa bilang, Anda diganggu roh jahat. Anda diganggu oleh roh jahat. Berarti apa? Kelihatan dari luar. Kelihatan entahkah itu sorot matanya yang tabucila, entahkah itu mulai gerak-geriknya yang sudah mulai bingung-bingung. Tetapi hamba Saul bisa berkata bahwa roh jahat itu mengganggu kehidupan Saul. Kenapa? Karena kelihatan dari luar. Dan saya mau katakan bahwa kalau hamba Saul bisa berani mengatakan ini, artinya apa? Wibawanya Saul sudah tidak ada. Biasanya kita bisik-bisik, kayaknya ada setan nakal. Kenapa begini? Biasanya kan kita kalau misalnya hamba yang masih ada tuannya masih ada wibawanya, dia pasti bisik-bisik. Dia tidak berani berkata lantang. Dia tidak berani untuk berbicara di depan. Dia pasti bisik-bisik. Bayana, kemarin itu waktu dia lewat itu sana di pohon, dia lewat saya, dia tidak permisi, diganggu sama setan. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi hamba Saul berani berkata, artinya apa? Dia melihat dengan jelas bahwa ada roh jahat dalam kehidupan Saul yang dan Saul terganggu dengan kehidupan. Kalau kita melihat, bagaimana bisa seorang raja diganggu oleh roh jahat? Raja loh, bukan hanya pemimpin biasa, tetapi pemimpin kerajaan. Dan dia orang yang diurapi. Sebelumnya kan dia sudah diurapi oleh Samuel. Dia seorang raja, dan hambanya bisa berkata seperti itu. Artinya apa? Bahaya, sedangkan raja saja diganggu, apalagi kita jadi bodoh. Hamba Saul bisa berkata, itu artinya ada satu kegentaran, ada satu kegelisahan di sekitar area di mana Saul berada. Dan hamba Saul bisa berkata seperti ini karena dia lihat kayaknya ini pribadinya sudah mulai aneh, bicaranya sudah mulai ngawur, matanya sudah mulai ke kanan ke kiri melotot-melotot. Kadang-kadang kita juga lihat biasa di samping kita, apa melotot-melotot? Apa ini bicara sudah mulai aneh-aneh? Saat itu saudara berdoa. Saat itu jangan saudara lawan, saudara jangan bantah, saudara jangan tanggapi, tapi langsung dalam hati berdoa, dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Jangan kita tumpangi tangan kita punya pasangan. Roh jahat kau ada dalam dirimu sama seperti Saul, saya tengking kau keluar, jangan sama naik darahnya nanti. Dalam hati saja.
Kalau kita lihat di samping kita sudah mulai melotot-melotot, sudah mulai naik darahnya, naik nada suaranya, darah Yesus, darah Yesus. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Nyanyikan pujian. Nanti saya baca itu di bagian yang kedua. Nah, kalau zaman dulu saja bisa, apalagi sekarang, pasti bisa, pasti bisa. Sekarang kan sudah canggih, sekarang kan sudah banyak hal-hal yang boleh dibilang teknologinya sudah mulai maju. Tapi gaya tipuan iblis masih tetap sama. Kalau kita mau melihat, kalau kita mau coba dalami, itu sama. Dan cara lamanya juga sama. Dengan apa? Dengan firman, dengan kekuatan Roh Kudus, dengan pujian. Itu yang kedua. Yang kedua yang tadi saya katakan. Maka tadi yang pertama dan yang kedua tidak panjang. Yang kedua, naikkan pujianmu. Bagaimana caranya? Daud pintar main kecapi. Saya tidak pintar main kecapi. Berbicara atau misalnya menaikkan pujian, bergumam juga itu bisa. Hamba Saul bisa berkata kepada Raja Saul, berkata bahwa roh jahat mengganggu kehidupan engkau, tapi dia tidak hanya sekedar bilang ada setanmu Pak, ada setanmu Raja, tetapi dia berikan solusi. Arti di sini dikatakan bahwa baiklah Tuhan mau menitahkan hamba-hambamu yang di depan itu mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Dia punya solusi. Hamba Saul berani berkata, dan hamba Saul juga berani memberikan solusi. Jadi kalau tidak punya solusi, tidak usah bicara. Bikin bingung raja. Nah, bukan baik kalau baik kalau sekarang. Kalau zaman dulu kita berkata sesuatu yang tidak baik, kalau tidak ada solusinya, waduh, penjara. Hal yang saya mau tarik di sini, kalau kita berani mengatakan sesuatu, kita harus juga punya solusi. Hamba Saul melihat Saul diganggu roh jahat dan dia memberikan solusi. Saya tahu ada orang di sana yang bisa memainkan kecapi, dan waktu dia memainkan kecapi, maka saya tahu pasti raja akan merasa nyaman. Kenapa dia berani berbicara seperti ini? Karena hamba Saul sudah lihat. Di sini dikatakan, saya melihat, ayat yang ke-18. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Hamba Saul melihat, menyaksikan. Dan saya percaya, waktu mungkin Daud sementara memainkan kecapi, mungkin sekitar itu ada orang yang merasa tidak nyaman. Dan waktu Daud memainkan kecapi, orang itu dijamah oleh Roh Kudus. Dan yang dengar di sampingnya juga pasti rasa, itu tahu, langsung tadi saya itu berkelahi kat di sana. Itu waktu tiba-tiba itu motor dia pergi kasih menikung saya, naik darahku. Tapi waktu saya berdiri di sini dengar suaranya kecapinya, Daud, tenangnya hatiku. Tiba-tiba datang seperti kayak disiram, saya punya kepala langsung kayak tenang. Tadinya sudah saya mau naik darah, saya mau kejar itu motor, saya mau marahi itu dia, tapi tiba-tiba langsung tenang, saya punya hati. Artinya apa? Orang yang ada di sekitar Daud bisa merasakan efek imbas daripada permainan Daud. Kenapa Daud bisa memainkan hal seperti ini? Karena dia memainkan dengan hatinya yang dibalut dengan Roh Kudus. Dia memainkan bukan sekedar begini nasib jadi bujangan. Dia tidak mainkan sekedar itu, tapi dia pilih lagu yang benar-benar menyentuh hati. Dan dia tahu, biasanya orang yang pemusik, minimal yang punya darah seni, itu tahu, sebetulnya dia tahu lagu ini yang patut saya lakukan. Dia tahu lagu ini yang bisa membangkitkan hati saya. Minimal punya darah seni lah. Pasti punya. Pasti dia punya insting. Pasti dia memiliki. Tidak mungkin kalau misalnya Tuhan sudah kasih darah seni, talenta dalam hati kita, lalu kemudian tidak betul nih lagu apa yang mau dibawa, tidak betul nih lagu apa yang cocok. Pasti bisa. Caranya bagaimana? Asah tiap hari. Kalau saudara tiap hari mendengar lagu-lagu pujian kebangunan rohani, puji-pujian kekuatan, maka otomatis itu menjadi darah kita menjadi seperti mendapat kekuatan yang baru. Tetapi kalau saudara supply dengan perkataan, dengan lagu-lagu yang aku terjatuh dan terjisa, bangkit lagi, hai tsunami, tidak bisa bangkit itu orang, tidak ada harapan masa depan.
Minimal dia pasti tahu lagu mana yang harus saya nyanyikan. Pilih pujian yang benar-benar menyentuh hati kita. Karena setiap pujian yang kita naikkan itu sebagai doa kita. Kemudian, setelah Saul dengar bahwa ada orang seperti itu, Saul bilang, panggil dia ke sini, panggil dia, saya mau dengar. Panggil, cari itu yang namanya yang tadi kau sebut, yang pandai main kecapi, bawa ke sini, saya mau lihat, saya coba praktek, buktikan kalau memang dia bisa. Lalu kemudian Isai panggil Daud. Sebelum sampai di sini, saya mau baca ayat yang ke-18. Lalu jawab seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Bukan cuma main kecapi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Waktu saya baca ini, saya baca-baca, kenapa ini hamba Saul bisa bilang Daud sebagai pahlawan gagah perkasa? Dia sudah lawan Goliat belum? Saya baca, belum. Dia belum lawan Goliat, tapi kenapa ini hamba Saul bisa berkata dia pahlawan gagah perkasa? Siapa dia, sama siapa dia berkelahi sampai dikasih terjadi julukan pahlawan? Ternyata waktu itu mungkin dia dengar, dan mungkin dia dengar bagaimana keberanian Daud menjaga kambing domba. Di sini dikatakan bahwa Daud menjaga kambing domba dari serangan singa, serigala dan beruang. Singa dan beruang. 17 ayat 34. Singa dan beruang. Saya sempat tanya sama anak saya, tapi nggak usah ingat tadi. Saya sudah jangan sebut nama saya, Pak. Jangan sebut nih. Waktu misalnya kita membayangkan Daud, seandainya kata saya Daud, ada kambing domba yang kita jaga, lalu kemudian ada singa datang, apa yang kita lakukan? Lari. Jangan dulu kambing domba. Ayam, kita punya ayam. Ada misalnya serigala. Apa yang kita lakukan? Serigala datang, kita bingung, mau selamatkan kita punya ayam atau kita lari? Lebih baik saya lari. Ayam saya beli lagi, bisa bertelur lagi, bisa beranak lagi, bisa menetas lagi. Saya bisa beli daripada mati nyawa cuma satu. Ayam banyak di pasar. Tetapi Daud bilang apa? Saya lawan itu singa sama beruang. Demi kambing domba, dia berani lawan itu singa dan beruang. Kalau singa, ya pendek-pendek seperti ini mungkin. Tapi kalau beruang, sudah berdiri. Saya lihat di filmnya itu yang ada satu film yang mamanya berubah jadi beruang. Wih, besar sekali. Lalu saya bayangkan, jadi kalau beruang saya sudah tinggi begini besarnya, dan itu Daudnya kecilnya. Karena apa? Lawan itu beruang, Daud itu lebih saya lari. Saya pasti bilang sama Papa, Pak, mati semua kok punya kambing domba. Kenapa bisa mati? Ada beruang. Kalau misalnya Papa marah-marah, Papa, lebih saya kambingnya daripada nyawaku, daripada saya mati. Lebih baik itu kambing yang mati dimakan sama beruang. Beruang paling makan kambing domba paling cuma 1 atau 2. Nah ini kau dengan anakmu, Pak. Daud bisa saja berkata seperti itu, tapi Daud bisa bilang, saya lawan itu singa dan beruang. Itulah sebabnya sampai hamba Saul bisa berkata bahwa dia pahlawan yang gagah perkasa. Padahal dia melawan Goliat. Dia belum panah-panah orang, dia belum pergi berkelahi, dia belum maju di medan perang. Tetapi hamba Saul bisa bilang, anakmu Isai, itu kambing domba, dia lawan itu singa beruang. Saya akui itu kau punya anak. Kabar ini pasti terdengar. Dia bilang, memang tuh anakku deh, baru mulai datang lari nih. Mungkin dia cerita sama Isai. Lalu kemudian apa lagi dikatakan? Dia seorang prajurit, pandai bicara, elok pelawakannya, dan terakhir, Tuhan menyertai dia. Hamba Saul bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Daud. Kelihatan. Kalau tadi saja hamba Saul bisa melihat perubahan yang terjadi pada Saul pada saat roh jahat itu mengganggu kehidupan dia, hamba Saul ini juga bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Daud. Jadi tapi jangan kita pulang di sini, kita pulang sampai di rumah, kita ketemu pasangan kita ketemu saudara kita ketemu anak-anak kita bilang, kuliah itu ternyata memang ada roh dalam hidupmu. Ternyata memang tadi kudanya khotbah Ibu Yeni, sekarang saya tahu nih, itu roh jahat atau roh kudus ada dalam hidup. Jangan dikasih begitu. Kita doakan.
kita doakan, kita naikkan pujian ini yang bagian yang terakhir, yang kedua. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Coba lihat, Daud panggil anaknya, Isai panggil Daud, lalu dikatakan sini dia, bawa kau itu keledai, kasih masuk itu roti, kasih masuk juga itu anggur, bawa kau juga itu ke anak kambing, bawa di semua nak. Kalau Daud bisa saja dibilang ini, dede banyak nah di sana itu istana Pak, banyak di makanan di sana, mau dibawa lagi berapa talak lagi dibawa ini semua, bawa keledai, bawa lagi kambing, nah kata lagi orang. Bisa saja Daud berkata seperti itu, tetapi Daud tidak menolak, Daud tidak berbantah-bantah. Waktu disuruh sama papa mama, lakukan. Jangan bilang, mama saya misalnya. Itu ada dia lain. Kenapa dia suruh kakak-kakak bantu saya bawa ini kambing domba? Kenapa saya sendiri yang bawa ini kambing domba? Nah, kakakku lebih besar. Daud bisa saja berkata seperti itu. Kakaknya lebih tinggi besar. Kenapa dia tinggi sendiri, Pak? Bawa ini semua anggur sama anak kambing, sama keledai. Tapi Daud bilang, saya lakukan. Dia jalankan, dia pergi. Kemudian itu dikatakan bahwa Daud menjadi pembawa senjatanya Saul. Artinya apa? Coba saudara mana bawa itu senjata. Saya membayangkan senjatanya Saul itu, kalau orangnya saja sudah tinggi besar, pasti dia punya pedangnya juga pasti bantal. Nah, ini Daud orangnya kecil, di bawah itu mungkin sudah tinggi sebelah, dia punya bahu, tapi dia tetap bawa. Dan kalau Daud saja, saya bayangkan, kalau saya saja melangkah dengan Bapak, saya satu langkah saya dua langkah dia satu langkah. Kenapa? Langkahnya besar. Bayangkan langkahnya Daud dengan Saul. Mungkin Saul langkahnya cuma satu dua, tapi Saul lari. Karena kenapa? Dia harus mengimbangi langkahnya Saul. Sambil dia lari, sambil dia bawa senjata. Capek. Bukan cuma dia bawa senjatanya Saul, dia bawa juga pasti kemana-mana kecapinya. Karena sini katakan setiap saat dia harus siap sedia, manakala roh jahat itu mengganggu Saul, langsung diambil kecapinya, langsung dia mainkan. Artinya apa? Kemana-mana dia bawa. Banyaknya dia bawa. Mungkin di sini pedang, mungkin di sini kecapi. Lagi ikuti langkahnya Saul. Tapi dilakukan itu dengan sukacita. Di sini dikatakan Saul suka kepadanya. Saul bilang, kasih tahu itu papanya, kasih tahu itu Isai, biar Daud jadi pelayan saya. Dia lihat kerajinannya, dia lihat ketekunannya, dia lihat apa yang Daud lakukan setiap hari, dan itu menyukakan hati Saul. Mungkin Saul tidak bilang, cocok nih, oh ya, pintar benar, oh ya bagus benar, tetapi hatinya mungkin berkata, dan dia katakan kepada hambanya, kasih tahu itu Isai. Demikian juga setiap kita memiliki penilaian masing-masing di daerah, di sekitar lingkungan sekitar kita. Entah itu penilaian dari pasangan, entah itu penilaian dari pimpinan kita, penilaian dari dosen, penilaian dari mana-mana. Tetapi gaya hidup saudara dinilai. Minimal orang terdekat saudara, minimal orang tua saudara dinilai. Memang ini anak cocok ini, bisa ini, dia bisa. Saya suruh selalu nagih. Saya suruh dia bikin lagi. Tidak bilang, itu Mose itu lagi kakak, itu lagi adik. Minimal saudara dinilai oleh keluarga saudara. Lanjut. Waktu kemudian setelah Daud ayat yang ke-21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan dia menjadi pembawa senjatanya. Hamba Saul berani merekomendasikan Daud karena dia lihat dan dia rasa. Pemain musik yang mengalami jamahan roh pasti mengalami ketenangan batin. Minimal dia dulu yang mendapatkan ketenangan batin. Minimal Daud dulu yang merasakan, lalu kemudian ditransferkan kepada orang di sekitarnya. Kalau dia sendiri belum tenang batinnya, dia tidak akan mungkin bisa transferkan. Dirinya sendiri harus mengalami, lalu kemudian dia bisa. Artinya apa? Pribadi kita harus beres dulu di hadapan Tuhan. Pribadi harus beres dulu di hadapan Tuhan. Memiliki gambaran citra diri yang menerima diri sendiri. Dede, pokoknya hidungku. Dede, mataku kaki sekali. Diri harus menerima dulu. Inilah diri saya Tuhan. Saya terima. Caranya menguji, menerima diri,
berani selfie. Orang yang berani selfie dia pasti sudah berani terima dirinya. Mau poknya, mau sipit, mau pipinya kanan kiri tidak simetris, dia berani selfie. Artinya apa? Dia berani terima dirinya sendiri. Pulang praktek selfie kasih masuk di Facebook. Haleluya. Puji Tuhan. Tubuh manusia terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, roh. Kita lihat tubuh kelihatan. Tetapi jiwa, roh bisa disentuh dengan apa? Permainan musik. Bagaimana tadi yang tadi kita bilang, bagaimana nanti tidak bermain musik? Minimal saudara bisa bernyanyi. Suaraku jelek, minimal saudara bisa bergumam. Minimal saudara kan punya HP. Koleksilah lagu-lagu pujian di HP saudara. Saudara naik motor, saudara di jalan, pakai handsfree, nyanyi lagu-lagu. Banyak loh pujian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Waktu lari pagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Banyak puji-pujian. Saya mengundang pemain musik untuk mempersiapkan pujian Liku Piku. Kita akan menyanyikan pujian ini. Kita mau bangun roh kita. Kita mau berikan suntikan bahwa roh yang ada dalamku itu dibalut oleh Roh Kudus. Biar Roh Kudus menyentuh kehidupan rohku. Dan saya percaya saat saya pulang, saya bisa transfer ini kepada orang seisi rumah saya. Saya mengambil ilustrasi. Satu waktu saya melihat di televisi, saya lupa on the spot atau apa, tentang liburan. Sekarang sudah mau masuk liburan toh. Satu keluarga, mereka pergi liburan di kayak seperti taman safari, kebun binatang lah begitu. Lalu kemudian mereka naik mobil yang terbuka kanan kirinya, sehingga apa? Binatang bisa masuk kepalanya, minimal kepalanya bisa masuk. Dan biasanya sudah dikasih wortel. Pernah lihat tuh dikasih wortel, dikasih timun atau apa gitu. Ada itu, apa yang ini yang coba rusa, ya seperti itulah. Apa namanya? Rusa atau kancil atau apa, pokoknya yang begitu yang coklat. Dia menjulurkan kepalanya. Waktu dia menjulurkan kepalanya, anaknya takut. Papa. Lalu kemudian papanya apa? Papanya tidak usir itu binatang. Papanya peluk itu anak. Jangan takut nak, ada papa di sini. Saudara ngerti maksud saya? Kadang-kadang Tuhan izinkan itu rusa masuk di hidup kita. Kasih muncul dia punya kepala. Waktu kita bilang, Tuhan, saya tolak ini masalah. Tuhan, saya tolak ini tantangan. Tuhan udah jangan ditolak. Sini nak, saya peluk kau. Jangan takut, ada Papa, ada Bapa di surga. Saudara ngerti maksud saya? Tuhan, kalau misalnya Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, entah itu kelemahan tubuh, sakit penyakit, tantangan, tesis ditolak, nilai jeblok, lamaran kerja ditolak, kalau Tuhan izinkan, pegang tangan Tuhan tolong peluk saya. Saya tahu jika ini ditolak, pasti Tuhan sudah sediakan lebih baik. Amen. Kalau ini mengalami tantangan, mengalami hambatan, saya percaya, saya lewat ini saya pasti akan berani. Sehingga pada saat kemudian mobilnya lewat lagi ke mobil yang melewati wahana lain, ketemu jerapah, anaknya bilang, lebih besar daripada yang kemarin, yang tadi. Tapi anaknya sudah bisa kasih wortel. Kenapa? Sambil dia pegang tangannya bapaknya, dia kasih wortel. Dia sudah mulai berani. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pegang tangan Bapa, kita lewati semuanya bersama Tuhan. Amin. Ini kan pujian yang dikatakan liku-piku. Haleluya. Liku-piku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergerak
Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi katakan dari kupingku. Nyanyikan puja ini sampai telinga saudara dengar. Keras suara saudara sampai saudara dengar, supaya iman saudara bangkit. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja. Hatiku tenang bersama dengan Engkau. Sekali lagi naikkan pujian dari awal. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku miliki bayangan bahwa Tuhan memeluk. Miliki keinginan bahwa Tuhan memeluk engkau. Tuhan memegang tangan kanannya. Tuhan memegang engkau dengan tangan kanannya. Kuat dan penuh kuasa. Di saat badai, mari kita bangkit diri bersama-sama. Bergelora, ku akan terbang. Haleluya. Ku tenang
kami sembah. Allah yang mulia, biarlah kami dibakar Tuhan. Dan akhir dari segala Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati dan jemaat-Mu. Ya Roh Kudus, berikan api-Mu dalam roh kami. Bakar roh kami, ya Allahku. Ya Roh Kudus, berkuasa atas kehidupan sidang jemaat-Mu. Engkau Allah setiap pribadi. Engkau Allah setiap pribadi saat ini. Berikan pengertian bahwa menyentuh Allah dengan hadirat, dengan pujian, itu terindah bagi kami. Haleluya. Membangun roh kami awalnya. Membangun, memberi kekuatan roh kami untuk kami siap berperang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau Allah kami luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kebenaran firman ini masuk ke dalam kehidupan setiap sidang jemaat-Mu. Dan mereka pulang, mereka bisa praktekkan. Ingatkan Roh Kudus setiap pujian yang membangkitkan rohani mereka. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada perkara yang sukar. Karena kami tahu bahwa tangan kanan Tuhan memegang kehidupan kami. Ada Bapa di surga yang memeluk dan mengatakan, jangan takut, ini aku anakku. Ini aku. Dan dia menyebut kita sebagai anakku, anak Tuhan. Dia menjaga kehidupan kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah pujian bagimu. Haleluya. Allah yang mulia, hanya Yesus puji-pujianmu. Yang lahir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagiku. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bisa tarik nafas panjang. Kami bisa mendapatkan kelegaan karena kami tahu ada Tuhan yang beserta kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati dan meteraikan firman Tuhan ini bagi sidang jemaat-Mu. Ingatkan mereka Tuhan manakala mereka hendak bersiap melakukan aktivitas mereka. Bisikan ya Roh Kudus manakala mereka mendapatkan tantangan. Roh Kudus kuatkan mereka pada saat mereka melewati lembah kekelaman. Dan karena kami tahu Allah kami adalah Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama sidang jemaat yang mendapatkan, yang merasakan akan jemaat Roh Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, haleluya.